Halo semua, kembali lagi bersama saya di sini. Saat ini kita akan belajar tentang sel elektrolisis. Sel elektrolisis adalah peristiwa peruraian zat elektrolit oleh arus listrik. Sel elektrolisis pada gambar di bawah, sebagian sumber arus searah atau DC digunakan baterai yang kemudian memberikan muatan yang berbeda. Pada dua elektrode dicelupkan dalam larutan elektrolit. Mula-mula, aliran listrik dialirkan dari kutub positif atau anode baterai ke katode yang bermuatan negatif. Larutan elektrolit akan terionisasi menjadi ion-ion negatif atau anion dan ion-ion positif atau kation dan mengambil elektron, sedangkan anion bergerak menuju anode dan melepas elektron. Selain itu, elektron dialirkan ke katode melalui baterai. Dari sel elektrolisis ini, reaksi pengikatan dan pelepasan elektron ini merupakan reaksi redoks. Redoks itu terbagi dua, yaitu pada anode dan juga pada katode. Anodenya itu bermuatan positif, sedangkan katodenya itu bermuatan negatif, dan terjadi reaksi oksidasi pada anode dan terjadi reaksi reduksi pada katode. Berikutnya kita membahas hukum Faraday. Hukum Faraday itu ada dua, jadi yang pertama yang kita bahas itu adalah hukum Faraday 1. Hukum Faraday 1 berbunyi, massa zat yang dibebaskan dan dihasilkan di dalam elektroda selama elektrolisis berbanding lurus dengan jumlah atau muatan. Listrik yang ditransfer pada elektroda tersebut. Secara sistematis dapat ditulis, itu rumusnya adalah W sama dengan E dikali I dikali T per F.
Dimana untuk mencari E itu kita membuat rumus itu E sama dengan AR per perubahan Bilox. AR itu atom relatif ya. Jadi nanti sesuai yang ditanya ataupun yang diketahui dalam soal. Dimana W itu adalah massa zat, satuannya gram. E itu adalah massa ekuivalen. I arus listrik, satuannya ampere. T adalah waktu, satuannya second. Dan F adalah muatan listrik yang besarnya itu 96.500 kolom. Itu sudah ketentuan ya. Jadi 1F itu sama dengan 96.500 kolom. Nah, berikutnya adalah hukum Faraday 2. Bunyi hukum Faraday 2, jika jumlah muatan listrik yang sama diberikan kepada dua elektroda atau lebih, maka massa zat yang dibebaskan atau yang dihasilkan di dalam elektroda tersebut berbanding lurus dengan berat ekuivalen unsur. Secara matematis dapat ditulis rumusnya itu adalah W1 per E1 sama dengan W2 per E2. Di mana W-nya itu adalah massa zat pertama, W2-nya itu massa zat kedua, E1-nya itu massa ekuivalen zat 1, dan untuk E2-nya itu massa ekuivalen zat kedua. Supaya lebih paham, kita lihat contoh soal berikut. Pada elektrolisis, larutan CuSO4.
dengan elektrode Cu. Menggunakan arus 1,5 ampere selama 1 jam. Tulislah reaksi yang terjadi pada anode, katode, dan banyaknya massa Cu yang diendapkan. Pertama yang kita buat adalah persamaan reaksinya. Yang untuk anode itu Cu menghasilkan Cu2+ ditambah 2 elektron negatif. Dan untuk katodenya Cu2 positif ditambah 2 elektron negatif menghasilkan Cu. Nah, dari soal kan diketahui di sana adalah I-nya itu 1,5 ampere, T-nya itu 1 jam, jadi kita ubah dia ke second menjadi 3600. Dan F-nya itu 96.500 coulomb. Itu sudah ketentuan ya. Untuk E, nah di sini tadi kan itu kita cari menurut apa yang diketahui dalam soal. Nah di sini adalah ARCU yang akan kita cari berapa dia. Nah ARCU itu 63,5 per 2. Jadi hasilnya adalah 31,75. Jadi itu adalah E-nya ya. Nah, yang ditanya itu W. Jadi rumus yang kita gunakan, W sama dengan E dikali I dikali T per F. Kita masukkan jumlah yang diketahui tadi ya. E-nya itu tadi 31,75 dikali 1,5 dikali 3600 per 96.500. Jadi hasilnya adalah 1,77 gram. Untuk yang kedua, sejumlah arus listrik dilahirkan melalui larutan CuSO4. Dan larutan AgNO3. Jika massa Cu 6,35 gram, hitunglah massa Ag yang terbentuk. Jika diketahui ARCU-nya itu 63,5 gram per mol dan ARAG 108 gram per mol. Nah, yang diketahui dari soal adalah EAG itu 108 gram per mol.
Dan WCU itu 6,35 gram. Nah, untuk ECU itu 31,75. Kenapa? Itu sama seperti soal yang pertama tadi. Yang ditanya adalah WAG. Jadi rumus yang kita gunakan adalah WAG per EAG sama dengan WCU per ECU. Jadi, di sini kan yang ditanya tadi WAG per 108 sama dengan 6,35 per 31,75. Jadi kita keluarkan WAG-nya menjadi 108 dikali 6,35 per 31,75. Hasilnya adalah 685,8 per 31,75. Hasilnya 21,6 gram. Bisa ya dipahami? Thank you for watching. God bless you all. Stay safe and stay healthy.